Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel RW Bus. Kali ini saya akan membagikan tutorial lagi tentang bagaimana men-setting power thermostat untuk mesin penetas telur atau mesin tetas. Ini adalah thermostat W1209, termostat yang cukup legendaris. Sudah lama sekali ini muncul sebelum yang W3001 itu. Ini yang pertama dan sampai sekarang masih menjadi primadona karena terbilang awet. Ini termostat ini yang sekarang biasanya penjual sudah melengkapinya dengan casing. Kalau dulu biasanya tanpa casing, sekarang sudah ada casing, jadi agak sedikit cantik dan aman ya. Baiklah, termostat ini mempunyai 4 slot kabel. Yang sebelah ini, yang dua ini adalah untuk input masuk adaptornya. Ada 12 volt, tulisan 12 volt itu untuk masuk positif dari adaptor, kemudian ground atau GND ya, GND mungkin ground ya, itu masuk ke sini. Kemudian K1 dan KO dan K1 ini pemutus arusnya, yang sebelah kiri, dua sebelah kiri ini adalah pemutus arus, dan mempunyai 3 tombol set untuk mengatur plus dan minus, itu untuk menaik turunkan pilihan. Kemudian 3 digit digital, dan dilengkapi dengan sensor yang bisa dicabut seperti ini ya. Kita pasang lagi. Oke, sekarang kita langsung saja ke bagaimana merangkainya. Untuk merangkainya kita perlu adaptor 12 volt, karena ini adalah termostat DC 12 volt, maka kita akan memerlukan adaptor 12 volt. 12 volt 2 ampere. Ini 2 ampere itu pilihan ya. Kalau ini masalah ampernya, kata teman saya itu kurang lebih 0, berapa ampere, tidak sampai lebih dari 1 ampere. Jadi menggunakan termostat 2 ampere ini cukup untuk menghidupkan termostat ini dan ini. Jadi bisa menghidupkan dua sekaligus, dari termostat dan kipas DC. Ini kipas bekas komputer ya. Kalau ada dijual mungkin antara harganya macam-macam, bervariasi sampai 20.000, 15.000 seperti itu. Oke, langsung saja kita ke bagaimana pemasangannya. Saya sudah gambarkan diagramnya seperti ini. Diagramnya seperti ini. Ini 4 slot ini ya, dari K1 KO ya, di sini KO bukan K1. Kemudian plus dan ground. Jadi ini yang dua ini, adaptor ini masuk yang positif. Ingat, yang positif itu masuk ke plus, kemudian yang negatif itu masuk ke ground. Untuk adaptor biasanya yang positif itu berwarna merah, yang negatif itu berwarna putih ataupun hitam. Merah itu biasanya positif kalau di adaptor. Biasanya, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda, tapi sebagian besar yang merah itu pasti positif. Nah, kita masukkan yang merah ini ke plus, kemudian yang putih ini ke ground. Nah, ini ada baut skrupnya di sini, bisa kita longgarkan dulu. Kemudian kita masukkan. Nah, sudah tersetting seperti ini. Ingat, kembali lagi ke diagram. Di diagram ini plus minus beda ya. Plusnya masuk ke tanda positif ini, kemudian positifnya masuk ke GND, kemudian ini KO dan K1 ini atau K0 ya, ini adalah pemutus arusnya. Jadi masuknya ini dari listrik PLN seperti ini. Kita potong salah satu kabel dari listrik PLN, kemudian ini masuk ke sini dan juga ke sini. Nah, ini pemutus arus, jadi kita sambungkan lagi ke lampu dari yang sebelah sini, sebelah sisi yang lain atau kabel yang lain, langsung ke lampu. Kalau dari sini kita putus dulu ke sini, kemudian baru ke lampu. Jadi diagramnya seperti itu. Kemudian kita masukkan ini ke listrik ya, kita colokkan atau kita tancapkan ini ke listrik. Nah,
ini akan muncul pertama adalah suhu normal atau suhu yang sekarang atau actual temperature, maaf, suhu sekarang ini ya. Ini karena saya pegang tadi suhunya mungkin 35,7 ini suhu badan saya. Nah kalau ini nanti turun sendiri, turun karena mengikuti sensor ini. Nah kalau kita pegang ini tambah naik, ini akan turun. Oke, kita langsung ke penyetingan termostat ini. Kita tekan tombol set ini lama untuk men-settingnya pertama kali. Nah kemudian sampai muncul PO seperti ini. Nah PO ini adalah mode hot atau cool. Nah pemanas atau pendingin. Nah kita pencet di sini ada cool. PO sekali lagi di set ini ada cool, kemudian ada H. Kita pilihnya dengan menggunakan plus dan minus ini ya. Nah plus dan minus ini kita pilih yang H saja, kita diamkan, kita pencet set lagi sampai ke PO lagi seperti ini. Kemudian kita pilih yang lagi ini untuk plus, ini PO menambah P1 P2. Nah yang P2 ini, yang kita P2 ini adalah suhu tertinggi. Kita pencet set lagi seperti ini. Nah suhu tertinggi yang kita mau itu berapa? Nah suhu paling tinggi yang kita mau di sini 38,5 contohnya ya. Kita atur sini berarti 38,5. Nah seperti ini 38,5 ini adalah suhu yang paling tinggi yang nantinya lampu akan mati di suhu tersebut. Kemudian kita set sekali lagi dengan tekan lama. Nah ini kok, nah seperti ini sudah kembali seperti semula. Kemudian kita pencet set sekali lagi untuk mengatur P1 nya. Apa itu P1? P1 itu adalah selisih ke bawah. Berarti kalau tadi 38,5 berarti kita atur selisih ke bawah P1, kemudian set lagi. Nah sorry, ini guys, P1. Nah seperti ini, kemudian kita pilih set lagi. Nah selisihnya adalah di sini contohnya adalah 6 atau 0,5. Nah ini adalah selisih dari 38,5 itu ke bawah. Misalnya kalau selisihnya adalah 1,0 berarti nanti 37,5 lampu itu akan menyala. Kemudian kita pencet set. Kalau kita sudah pilih P1 nya 1,0, kita pencet set seperti ini. Nah, tekan sekali lagi. Halo. Nah sudah P1 1,0, kemudian cek ya. P2 ini set lagi 3,8, kemudian P0 nya itu adalah hot. Oke, kalau sudah seperti ini maka kita pencet seperti ini lama, sampai ke suhu sekarang. Ini saya pegang jadi suhunya panas ya, 37,6. Nah seperti ini. Nah kemudian kita langsung ke instalasi listriknya. Kita masukkan dua kabel ini yang dari lampu ini ke sini, KO dan K1. Kalau sudah kita masukkan seperti ini, kalau sudah kita tancapkan listrik, harap berhati-hati karena ini adalah tombol AC, arus AC. Ini akan mempunyai tegangan yang cukup berbahaya. Oke, sekarang kita tancapkan ini ke listrik ya, kita tancapkan. Nah ini akan menyala seperti ini. Nah lampu akan menyala seperti ini. Ini di suhu 36. Kemudian kalau kita dekatkan ini dengan lampu, jadi katakanlah ini di dalam mesin penetas ya, kemudian otomatis suhu akan naik dengan sendirinya. Nah seperti itu, 37, 38, 35, kemudian stop, mati. Nah ini adalah suhu sudah mencapai 38,5, dan ini akan mati dengan sendirinya. Dan ketika suhu ini turun, suhu ini berarti kalau HH ini sudah di atas 38,5, jadi sensornya otomatis seperti itu.
Nah, suhu sudah turun menjadi 37,9 dan 37,8, kemudian 37,5 karena tadi selisihnya adalah 1,0, maka nanti 37,5 ini akan menyala kembali. Nah, seperti ini. Jadi tutorialnya simpel ya, atau perakitannya sebenarnya cukup simpel. Yang susah kadang-kadang settingnya, memang agak sedikit cermat kita dalam men-settingannya. Kalau penggunaannya, keawetan ini ini sudah terbukti dari kawan-kawan yang sudah menggunakan ini cukup awet dan cukup simpel dalam penggunaannya. Awet lah Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.